Oke guys, balik lagi sama Gnosis alias Cakradiva. Dan kali ini kita bakal bahas Donghua baru yang serunya luar biasa. Udah grafiknya kece, plotnya keren, dan yang jelas karakter utamanya juga menunjukkan tanda-tanda kepakboyan. Ya, mungkin pasukan-pasukan gamers enggak asing lagi sama judulnya, karena emang Donghua 1 ini tuh diadaptasi dari game dengan nama yang sama, yaitu Honor of King Bab Kejayaan. Nah, Honor of Kings ini menceritakan kisah dari seorang pemuda ganteng bin Pakboy dan agak labil ya, yang bernama Li Bai. Li Bai ini memang terkenal tampan, ahli berpedang, dan juga pandai merangkai puisi kayak Cakradiva, sehingga keberadaannya yang sebenarnya merupakan anak kota sebelah justru dihormati banyak orang di kota Chang'an. Namun pada suatu pagi yang tenang, tiba-tiba saja si abang-abang viral itu mengamuk, menerobos istana Taiji dan mengayunkan pedangnya untuk menggempur istana kota Chang'an dengan penuh kemarahan. Wah lu, seru banget nggak tuh? Pinisirin gimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita terobos. Kuy. Seperti yang udah kita singgung di opening, Li Bai ini tiba-tiba ngamuk di istana kota Chang'an ya guys ya. Karena itulah seluruh prajurit langsung merangsek keluar dari dalam halaman istana dan berusaha menahan pergerakan Li Bai meskipun berakhir sia-sia. Tidak hanya itu, tembok pelindung istana langsung diaktifkan, berusaha untuk melindungi bagian dalam bangunan istana dari amukan Li Bai. Namun ternyata kelincahan dan kecepatan gerak Li Bai ini masih mengungguli tembok pelindung tersebut, hingga akhirnya sang penyair sekaligus ahli pedang muda itu tetap berhasil menerobos istana Taiji. Sosok Li Bai yang berjalan dengan langkah berat sambil menyeret pedangnya itu jelas merupakan pemandangan yang cukup mencekam, karena sekarang sudah hampir tidak ada penjaga halaman istana yang belum digeprek olehnya. Di dalam istana sudah ada sekelompok pasukan khusus yang mencegat jalan Li Bai, namun tetap saja pada akhirnya tidak berkutik sama sekali menahan amukan pedang Li Bai yang syarat akan kemarahan. Nah, melihat pasukan luar dan dalam istana tidak mampu menahan Li Bai, akhirnya muncullah salah satu petinggi istana, yaitu kepala polisi kehakiman yang bernama Li Yuanfeng, ikut turun tangan untuk menghadapi Li Bai. Ternyata saking OP-nya si Li Bai, bahkan kepala polisi Chang'an pun langsung kena hantam dalam sepersekian detik, hingga mendorong munculnya dedengkot keamanan kota Chang'an, yaitu sang menteri kehakiman Di Renji. Di Renji dengan tegas memperingatkan Li Bai untuk mengatur sikap di istana Taiji dan tidak maju satu langkah pun kalau tidak mau dihukum mati. Namun kemarahan benar-benar sudah menguasai diri Li Bai, hingga peringatan dari Pak Menteri pun sama sekali tidak dia hiraukan. Berhubung Li Bai tidak mengindahkan peringatan Di Renjia sama sekali, pertarungan di antara dua ahli muda tingkat tinggi itu pun tidak terhindarkan lagi, dan suasana semakin panas setelah Li Yuanfeng bergabung dengan Di Renji untuk mengeroyok Li Bai. Sementara itu, tidak jauh dari lokasi baku hantam tampaklah sosok cantik dayang istana yang bernama Sangguan Wan-er, di mana Wan-er segera melaporkan kepada Ratu Taiji bahwa ada orang yang mengacaukan istana pagi ini adalah Li Bai, sosok pemuda berbakat yang dikenal sebagai pendekar tiada taranya di kota Chang'an. Li Bai. Nah, untuk menelaah lebih jelas alasan dibalik amukan Li Bai, kita mundur dulu yuk ke 10 hari yang lalu, tepatnya di acara jamuan arak dan puisi di Balai Guci yang diselenggarakan oleh Ling Huwen yang merupakan Menteri Perekonomian Kota Chang'an. Para tamu undangan mulai bingung kenapa Ling Hu tidak kunjung memulai perjamuan dan langsung Ria setelah mendengar jika si Bapak Menko ini telah mengundang Li Bai. Wan-er agak kebingungan ketika bapak-bapak di sekitarnya ini mulai menyebut-nyebut nama Li Bai, dan cukup terkejut setelah mengetahui jika si pemuda entah siapa ini adalah penulis puisi Petik Bulan di Langit yang ada di gerbang Zuju.
Wan menyuringaikan senyuman tipis di wajah Ayunya, memahami jika Li Bai inilah yang diketahui semua orang sebagai pemuda dengan ilmu berpedang hebat, puitis, serta memiliki penampilan yang elegan dan ganteng kayak Cakradiva. Namun bukannya terkesan, Wan justru berpikir jika Li Bai adalah orang yang arogan, di mana pernyataan itu langsung diamini oleh Wakil Perdana Menteri Luki yang membuat perjamuan menjadi ajang perjulitan Li Bai. Namun di tengah perjulitan itu terdengar alunan suara lembut dan indah dari gerbang balai Juki, disusul dengan kemunculan orang yang sedang dijuliti alias Li Bai yang auto membuat ciwi-ciwi di dalam balai kepanasan. Ketika Li Bai muncul, Lu Ji langsung mengajak pemuda itu baku hantam dan menagih janji berupa 1 syair puisi pada siapapun yang bisa mengalahkan Li Bai dalam 3 jurus. Enggak mau banyak combo, Li Bai segera meraih pedang ranting pohon dan membuat gestur seolah mempersilahkan Lu Ji untuk menyerangnya. Dan bahkan setelah dikeroyok oleh Lu Ji serta 2 antek-anteknya, Li Bai masih mampu melawannya dengan gerakan-gerakan yang sangat elegan sebelum melemparkan Lu Ji dalam beberapa gerakan saja. Semua orang auto bersorak-sorai setelah Li Bai memenangkan baku hantam, memuji kemampuan berpedangnya yang sama sekali tidak kalah dengan keterampilannya dalam menyusun syair puisi. Ling Hu buru-buru menunjukkan berbagai benda berharga yang telah dia kumpulkan dalam perjamuan, namun sayang semua benda itu belum ada yang membuat Li Bai tertarik, termasuk tulisan Wan. Li Bai merasa cukup kecewa karena setelah datang jauh-jauh dari kota Suyu, dia tidak menemukan benda yang bisa membuatnya terkesan. Berusaha untuk tidak membuat tamu kehormatannya kecewa, Ling Hu pun menunjukkan benda langka terakhir yang dia persiapkan, di mana benda terakhir ini berhasil membuat Li Bai cukup terpukau. Ling Hu cukup senang berhasil menarik perhatian Li Bai dan menawarkan poci giok itu sebagai benda taruhan selama Li Bai bersedia bertukar beberapa ayunan pedang dengannya. Nah, untuk membuat suasana semakin semarak, Ling Hu juga memanggil keluar seorang penarik gurun awan bernama Liu Ying yang berkelana ke kota Chang'an bersama 2 temannya. Liu Ying sendiri adalah seorang penari yang mempraktekkan ilusi tarian, di mana tarian Liu Ying itu akan mengiringi adu pedang di antara Li Bai dan Ling Hu sebagai menjadi tontonan luar biasa menarik bagi seluruh tamu undangan. Bertepatan dengan kemunculan Liu Ying, sebuah pemandangan indah turut menyihir semua orang di sana, di mana pemandangan tersebut dengan lukisan pemandangan cahaya. Baru setelah menjelaskan beberapa hal tersebut, Liu Ying, Ling Hu mengajak Li Bai untuk memulai bertukar ayunan pedang. Segera saja Li Bai dan Ling Hu mengayunkan tubuh mereka berubah menjadi 2 garis cahaya indah terurai, naik dan turun, membuat hampir semua orang terbuai dalam keindahan. Karena tidak hanya sekedar baku hantam, seluruh pergerakan Li Bai dan Ling Hu juga akan turut menyempurnakan lukisan pemandangan cahaya. Sayangnya di tengah-tengah pertunjukan itu terdapat kesalahan teknis yang membuat Liu Ying terjatuh dari udara dan memaksa Li Bai untuk menyudahi pertunjukan demi menyelamatkannya. Liu Ying tampak sangat bersalah membuat pertunjukan berhenti di tengah jalan, sementara Ling Hu dan para penonton juga tampak kecewa karena tidak bisa melihat lukisan pemandangan cahaya selesai. Berhubung tidak mau semua orang sedih dan kecewa karena pertunjukan yang tidak tuntas, Li Bai sekalipun lagi melayang ke udara sebelum menyelesaikan lukisan pemandangan cahaya itu dengan pedangnya sendiri tanpa diiringi dengan ilusi tarian maupun pertukaran ayunan pedang. Ternyata Liu Ying mengalami gangguan pada matanya dan berjanji jika dia akan menari di depan Li Bai jika kondisi matanya telah membaik. Baru setelah Li Bai menyelesaikan lukisan, Ling Hu mengirim Liu Ying untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjamuan, di mana seperti biasa Li Bai lah yang menjadi bintang utama dalam perjamuan tersebut. Nah, sekarang kita balik lagi ke masa sekarang, di mana Mbak Wan yang sejak perjamuan sudah tidak begitu senang kepada Li Bai menjadi semakin tidak senang lagi melihat pemuda arogan itu tiba-tiba menerobos istana Taiji secara paksa. Karena itulah sang dayang istana pun tidak mau tinggal diam dan ikut-ikutan menahan Li Bai dengan kuas raksasanya.
Namun bahkan Menteri Kehakiman seperti Di Renji saja tidak berhasil menghentikan Li Bai. Apalah yang bisa dilakukan oleh seorang dayang istana layaknya Wan Er kecuali meraung dan menanyakan apa alasan Li Bai bertindak sedemikian rupa. Ketika itulah Li Bai yang masih dengan tetap melanjutkan langkahnya kemudian bernostalgia dan mulai menceritakan apa yang terjadi pada hidupnya beberapa hari ini hingga membuatnya kalap dan menerobos istana dengan penuh kemarahan seperti ini. 还是白熊才思敏捷，我等醒酒作诗，接不及你。 Jadi ceritanya kemarahan Li Bai ini dimulai dari sepucuk surat dari orang tuanya yang dia dapatkan di tengah perjamuan arak dan puisi 10 hari lalu. Namun karena sudah terlanjur asyik ajeb-ajeb dan jejogedan di pertemuan minuman setan komar, Li Bai pun tidak langsung membaca surat tersebut dan menjadi anak durhakim. Nah, ketika Li Bai terbangun dari kemabokannya, 2 hari telah berlalu dan Li Bai memahami bahwa ibunya ingin dia pulang ke kota Suyu untuk menyaksikan festival bunga yang hanya berlangsung 1 tahun sekali. Singkat cerita, Li Bai pun kembali ke kampung halamannya kota Suyu dan melihat semarak cahaya gemerlap telah memenuhi setiap sudut kota. Syah. Sesuai dengan tujuan awalnya, Li Bai langsung menuju rumahnya untuk menemui ayah dan ibunya setelah memendam rindu setelah 3 tahun tidak bertemu. Li Bai juga sempat bertemu dengan Jiang. Ya, kita anggap aja dia tuh adik sepupunya ya. Sebelum menghabiskan waktu untuk makan malam bersama kedua orang tuanya. Ibu Li Bai yang kita sebut aja Markona mengabarkan jika ayah Li Bai yang kita sebut aja Bambang telah membuatkan putranya itu arak labu. Namun bukannya antusias, Li Bai malah menunjukkan poci gioknya dan mengatakan jika arak kota Chang'an yang ada di dalamnya lebih enak daripada arak labu kota Suyu. Bambang jelas saja tidak senang melihat kelakuan anaknya kok seperti lupa kampung halaman dan justru membangga-banggakan arak dari kota lain. Pertikaian di antara Li Bai dan Bambang menjadi semakin memanas ketika Li Bai terus menceritakan kelebihan kota Chang'an, sementara Bambang berkata jika kelebihan semacam itu juga bisa mereka temui di kota Suyu. Li Bai semakin emosi sama bapaknya sendiri setelah Bambang mengatai pekerjaannya sebagai pembuat puisi tidak berguna, membuat Markona segera mengeluarkan aura keemaannya dan memaksa dua bapak anak itu kembali fokus pada makan malamnya. Namun meski Markona sudah marah-marah, Li Bai dan Bambang masih berseteru membandingkan arak labu yang Bambang buat dengan arak kota Chang'an yang Li Bai simpan di dalam poci giok. Li Bai terus berkata jika arak kota Chang'an sangatlah enak karena dibuat dalam waktu lama dan dipilih satu persatu dari beras terbaik yang ada di sana. Namun tanpa menunjukkan raut ketertarikan sama sekali, Bambang justru bertanya, apakah Li Bai yakin jika arak semacam itu memang benar arak yang paling bagus, sehingga membuat Li Bai emosi lagi sebelum Markona mengingatkannya untuk tidak terus membantah Bambang. Tidak mau terus bercecok dengan bapaknya, Li Bai pun keluar dari ruang makan dan pergi ke kamar bersama dengan Markona. Markona ingin memperlihatkan beberapa benda berharga yang telah dia dan Bambang simpan untuk Li Bai. Namun belum sampai Markona menunjukkan benda berharga itu, perhatian Li Bai telah beralih ke jalanan kota yang sudah semakin penuh dengan hiruk-pikuk keramaian. Karena perayaan telah dimulai itulah, Li Bai dan Markona pun memutuskan untuk ikut keluar dan bergabung dengan keramaian untuk menikmati perayaan. Li Bai tampak bertanya-tanya setelah mengetahui bahwa keramaian ini adalah festival bunga. Sementara dari apa yang dia ingat, festival bunga telah berakhir sehari yang lalu. Nah, ketika Li Bai kebingungan itulah tiba-tiba saja ada sesuatu yang berusaha memusnahkan apapun yang ada di hadapan Li Bai saat ini, seolah memaksa kesadarannya kembali entah dari mana. Dan seiring dengan kesadarannya yang kembali itulah pemandangan kota yang ramai perlahan menghilang, diikuti juga dengan raibnya semua orang yang tadinya sedang menikmati festival bunga, tidak terkecuali ayah dan ibunya. Dan belum sampai Li Bai memahami apa yang terjadi, tubuhnya kembali terasa ditarik keluar dari satu dimensi hingga Li Bai tidak tahu lagi apa yang terjadi kecuali dia tersadar dan terbangun di atas puing-puing kota yang telah hancur. Li
Bai buru-buru berdiri dari tidurnya dan berlari ke sana kemari hanya untuk menyadari jika puing-puing reruntuhan ini adalah kota Suyu yang telah hancur. Ketika itulah Li Bai menginjak sebuah bendera merah besar di bawah kakinya, di mana bendera merah besar yang bertulisan Chang'an itu langsung membuat emosi Li Bai terpacu, berpikir bahwa kota tetangga yang sungguh dia idam-idamkan dan puji-puji sepenuh jiwa itulah yang telah menghancurkan kampung halaman serta keluarga yang begitu dia rindukan. Masih sama seperti episode sebelumnya, Li Bai terus berusaha untuk menerobos istana Taiji, menebas puluhan prajurit yang berusaha menahannya dengan amat kejam, karena saat ini hanya ada satu hal yang ada di pikiran Li Bai, yaitu mencari alasan kenapa Chang'an menghancurkan kampung halamannya dan menuntut balas atas kehancuran tersebut. Li Bai yang dipenuhi amarah mengayunkan pedangnya ke depan tanpa ampun, hampir saja membuat seluruh prajurit yang ada di istana pindah alam berjamaah dan membuat Wan Er panik bukan kepalang hingga tiba-tiba tiba-tiba saja Li Bai mendengar suara yang sangat akrab di telinganya, di mana suara itu tidak lain adalah suara adik sepupunya Aji yang juga muncul di bayangan terakhir akan kota Suyu yang ada di pikirannya. Li Bai tentu saja bingung ketika melihat Aji tiba-tiba saja muncul di istana Taiji dan meminta adik sepupunya itu untuk menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada kampung halaman mereka. Ketika itulah Li Bai baru tahu bahkan bukan Chang'an lah yang berada di balik penyerangan kota Suyu, malah tentara kota Chang'an yang lewat menyelamatkan Aji selaku satu-satunya warga kota yang selamat dalam insiden berdarah beberapa hari lalu. Li Bai semakin bingung karena ketika sampai di kota Suyu, dia masih sempat melihat kedua orang tuanya. Bahkan seluruh warga desa beramai-ramai merayakan festival bunga. Ketika itulah Maharani alias pemimpin istana Taiji menjelaskan jika apa yang dilihat Li Bai merupakan ilusi yang diciptakan oleh para penyihir. Namun berhubung masalah kota Suyu ini melibatkan kota Chang'an, Maharani meminta Li Bai untuk tidak banyak bertanya lagi tentang penyihir yang dimaksud oleh sang ratu. Permintaan itu jelas saja membuat Li Bai kesal karena bagaimanapun musuhnya kota Suyu telah membuatnya kehilangan orang tua dan jelas saja Li Bai tidak bisa diam saja. Melihat Li Bai berani menyerang Maharani, Renji dan Wan Er serta seluruh prajurit sontak langsung mengelilinginya dengan waspada sebelum Maharani mulai bangkit dari singgasananya dan meminta Li Bai untuk tenang saja. Bagaimanapun Li Bai terkenal sebagai orang berbakat dan masalah hari ini akan dianggap sebagai kesalahan kecil, juga ketidakmampuan Li Bai menahan amarahnya. Maharani meminta Li Bai untuk mengintrospeksi diri dan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, hingga membuat Li Bai langsung terpukul dan memutuskan untuk tidak bertanya lebih banyak sebelum melangkah pergi dari istana Taiji. Setelah keluar dari istana Taiji, Li Bai melintasi jalanan kota Chang'an seperti orang linglung, sama sekali tidak merespon sapaan hangat warga kota Chang'an karena pikirannya telah dipenuhi oleh berbagai kesalahan dalam dirinya, di mana saking seringnya menilai salah dan benar orang lain, Li Bai sampai tidak mampu melihat kesalahan-kesalahan tersebut. Bahkan sekarang, Li Bai mulai menyalahkan dirinya sendiri atas musnahnya kota Suyu, berpikir bahwa dia memang salah sudah memandang remeh kampung halamannya sendiri selama ini, karena bahkan jika Li Bai membuka surat lebih awal pun tidak memastikan kalau dia akan pulang seperti yang ibunya inginkan. Ketika Li Bai dirundung kesedihan, kepedihan, dan kegalauan itulah datang Mbak Yan Er yang mengikuti sang penyair dalam diam sebelum menjelaskan jika Wan Er hanya menjaga keamanan kota Chang'an dari Li Bai yang dia anggap berbahaya. Wan Er meminta Li Bai untuk tidak mengganggu penyelidikan yang dilakukan Maharani sebelum merasa bersalah karena dia lupa jika kehancuran kota Suyu telah melibatkan orang tua pemuda itu. Namun seperti ciwi-ciwi tsundere pada umumnya, bukannya kata maaf yang keluar dari mulut Wan Er, melainkan ungkapan menyalahkan dan mempertanyakan kenapa Li Bai tidak pulang kampung setelah menerima surat atuh.
Li Bai hampir saja tersulut amarahnya lagi mendengar kata-kata Wan namun segera mengendalikan diri setelah sadar jika apa yang dikatakan gadis itu bukanlah kesalahan. Li Bai terlalu asik ajeb-ajeb dan pesta khomar hingga membuka surat 2 hari setelah diterima yang menyebabkan situasi kota dan keluarganya menjadi seperti ini tanpa bisa dicegah. Ketika balik mode sad boy itulah Li Bai memandangi surat terakhir kiriman ibunya dengan tatapan sedih sebelum menyadari jika posisi pengunci surat itu telah terbuka dan menandakan bahwa ada orang lain yang sudah membuka surat itu lebih dulu dibanding dirinya. Tanpa pikir panjang, Li Bai langsung pergi ke Balai Gucci untuk menemui Ling Huwen dan berkonsultasi masalah suratnya yang dibuka oleh orang lain. Ling Huwen sebenarnya cukup ragu tentang masalah Li Bai mengingat semua tamu yang dia undang adalah sastrawan dan hampir tidak mungkin membuka surat orang lain tanpa izin seperti ini. Selain para tamu, Liu Ying alias si penari ilusi juga tidak mungkin melakukannya karena gadis kecil itu tengah menjalani pengobatan mata pada tabib yang direkomendasikan langsung oleh Wan sejak hari pertemuan sampai detik ini. Karena tidak mendapat jawaban dari Ling Hu, Li Bai pun meminta daftar alamat para tamu dan mulai menyelidiki sendiri siapa orang yang telah membuka suratnya. Meski demikian, Li Bai hanya bisa kembali dengan tangan kosong dan wajah penuh kekecewaan karena tidak memperoleh petunjuk apapun tentang orang yang dia cari. Kesedihan di dalam hatinya menjadi semakin menjadi-jadi, berpikir bahwa benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan orang tuanya. Di saat yang sama, suasana kota Chang'an menjadi lebih ramai karena hari ini adalah tanggal 9 Maret yang bertepatan dengan tradisi mengenang leluhur dengan menerbangkan lampion ke langit. Ling Hu menyarankan Li Bai untuk melakukan hal yang sama, menulis sebaik puisi untuk orang tuanya dan menerbangkannya bersama lampion untuk meredam kesedihan. Tapi ternyata hasrat Li Bai untuk menulis puisi telah sirna, mengingat bahwa puisi adalah salah satu hal yang telah menjauhkan dirinya dari orang tuanya beberapa tahun lalu. Tidak tahan melihat babang mode sad boy seperti ini, Wan pun berusaha menenangkan Li Bai dengan mengatakan bahwa kemungkinan orang tuanya hanya menghilang akibat ulah penyihir dan masih bisa diselamatkan. Li Bai auto berdiri dengan antusias mendengar kata-kata Wan menanyakan apakah dayang istana itu memiliki petunjuk tentang keberadaan penyihir. Ketika itulah Wan memberikan sebuah informasi yang cukup rahasia, yaitu tentang informasi mengenai para penyihir yang disembunyikan di pavilion rahasia pusat kehakiman pimpinan di Renji. Baru saja Wan menawarkan diri untuk meminta izin pada Maharani agar Li Bai boleh memasuki pavilion tersebut, tapi ternyata Li Bai tidak punya cukup kesabaran untuk menunggu dan malah jauh duluan tanpa tedeng aling-aling menuju pavilion pusat kehakiman. Di Renji sedang bersantai sambil mencatat list pelanggaran yang Li Bai lakukan ketika si pelanggar menerobos masuk ke gedung kehakiman dan menanyakan kenapa Dayang Wan tidak bersamanya padahal sudah diperintahkan oleh Maharani untuk mengawal Li Bai. Namun Li Bai sudah tidak mau banyak cincong dan langsung menanyakan di mana letak pavilion rahasia. Di Renji hanya bisa mendengus melihat pemuda arogan ini memperlakukan gedung kehakiman seperti pasar yang bisa dimasuki banyak orang, dan berhubung Li Bai telah bertindak tidak masuk akal lagi, maka dia tidak akan melepaskan pemuda itu dengan mudah seperti yang dilakukan Maharani siang tadi. Setelah peringatan itulah, baku hantam di antara dua ahli muda itu sekali lagi terjadi, membuat gedung kehakiman diwarnai dengan ayunan pedang dan lemparan belati yang membuat gudang gelap itu berubah menjadi sedikit semarak. Di Renji tidak mau Li Bai bertindak seenaknya, sementara Li Bai juga tidak mau dihalang-halangi untuk mencari cara untuk menyelamatkan orang tuanya. Pikiran penuh egosentrisme kental dari dua orang pemuda itu semacam ini untuk sulit dipadamkan, dan karena itulah baik Li Bai maupun di Renji berpikir jika satu-satunya cara menyelesaikan masalah adalah baku hantam.
Dua orang yang sama-sama ahli berpedang itu terus bertarung sampai membuat bagian dalam gedung kehakiman maupun pakaian mereka sendiri acak adur. Meski begitu, dua pemuda yang sama-sama memuja harga diri itu tidak berhenti dan terus mengayunkan senjata mereka masing-masing membuat para penjaga gedung kehakiman auto waspada mendengar suara benturan senjata tajam terus terdengar dari balik pintu ruangan di Renji. Nah, di tengah-tengah kebingungan dan kewaspadaan para penjaga itulah muncul Mbak Wan yang kemudian membuka pintu kemudian melemparkan kuasnya sebelum membuka gulungan berisi perintah dari Maharani agar Li Bai diizinkan memasuki pavilion rahasia. Wan An menatap Li Bai penuh kekesalan seolah bertanya, kenapa sih mas gak nungguin aku aja? Dan membuat Li Bai hanya bisa menangkupkan tangannya berterima kasih sambil memasang wajah malu. Singkat cerita, dengan perintah tertulis dari Maharani, Li Bai pun mendapatkan akses untuk memasuki pavilion rahasia dan mendapatkan penjelasan dari Di Renji bahwa dalam gulungan reruntuhan kota kuno Jianku dituliskan bahwa ada sebuah suku di wilayah Negara Jinting yang mempelajari ilmu sihir bernama Ranah Manggala. Setelah berbagai penyelidikan yang dilakukan di Renji, Menteri Kehakiman Kota Chang'an itu pun akhirnya tahu jika kelompok penyihir itu mempraktekkan ilmu yang mampu memindahkan makhluk hidup ke dimensi lain, tepat seperti yang baru saja menimpa orang tua Li Bai dan warga kota Suyu. Meskipun Di Renji tidak yakin jika mematahkan sihir itu mampu mengembalikan kota Suyu, setidaknya Li Bai bisa tenang karena orang tuanya belum terbunuh, melainkan hanya pindah dimensi saja. Nah, mengetahui betapa banyak pengetahuan Di Renji tentang kelompok penyihir, Li Bai langsung tahu jika kasus semacam ini tidak baru sekali terjadi, dan memang benar jika kasus menghilangnya warga kota telah menimpa beberapa tempat lain. Kendati demikian, Di Renji yakin jika menghilangnya sebuah kota tidak dapat dilakukan dengan sihir jinting biasa, dan pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang dilakukan oleh para penyihir yang seharusnya sudah pernah dilihat oleh Li Bai. Ketika itulah Li Bai langsung teringat bahwa dia memang pernah melihat seseorang mempraktekkan ilmu sihir, di mana orang itu tidak lain adalah sang penari cilik Liu Ying. Dan benar saja apa yang diduga oleh Di Renji, seharusnya Liu Ying yang tampil dalam perjamuan arak dan puisi Ling Huan adalah salah satu dari para penyihir. Karena sekarang rumah yang disediakan pemerintah kota Chang'an untuknya telah kosong, menandakan bahwa Liu Ying dan seluruh saudaranya telah kabur dari kota. Apabila melihat urutan kota yang dihilangkan, maka seharusnya Chang'an yang akan menjadi target selanjutnya. Namun Li Bai agak bingung kenapa para penyihir tidak langsung menuju kota Chang'an dan justru membuang-buang waktu dengan menghilangkan kota Suyu lebih dulu. Ketika itulah Li Bai teringat sesuatu dan mulai membaca satu demi satu bait puisi yang telah dia tulis. Ketika Li Bai membaca syair-syair puisi yang dia tulis, balok-balok bertulisan tempat pelaksanaan kejahatan oleh para penyihir mulai memancarkan cahaya terang bertaut menjadi satu dan tidak pernah berhenti, menunjukkan fakta bahwa seluruh kota yang diserang oleh penyihir adalah tempat-tempat yang Li Bai catur dalam puisinya. Tapi sayangnya hipotesis itu belum bisa dipastikan kebenarannya karena Li Bai sama sekali tidak pernah menulis puisi tentang kota Suyu. Di Renji berusaha untuk memastikan dengan bertanya apakah Li Bai benar-benar tidak menulis puisi tentang kota Suyu atau pemuda itu pernah menulisnya tapi sudah lupa. Nah, ketika itulah Wan Er turut nimbrung dalam percakapan dan mengemukakan ingatannya bahwa urutan puisi ini adalah syair yang termaktub dalam kumpulan puisi Jinglian. Wan Er ingat bahwa 2 tahun lalu dia membaca kitab kumpulan puisi itu dan mengingat jelas isinya memang memuat puisi-puisi yang baru saja Li Bai bacakan. Karena Li Bai sendiri tidak bisa mengingat semua puisi yang dia tulis, pemuda kota Suyu itu pun meminta Wan Er untuk membacakan bait puisi selanjutnya yang ada di dalam kumpulan puisi Jinglian. Satu demi satu bait Wan Er bacakan sampai puisi mulai menceritakan tentang pertemuan dengan wanita tua penjual arak di jalanan kota Chang'an
yang juga menandakan bahwa tempat yang akan didatangi oleh para penyihir di kota Chang'an adalah jalanan masuk kota yang berada di gerbang Zuku. Nah, ketika Li Bai dan kawan-kawan mulai menyatukan teka-teki dan berlari menuju gerbang Zuku inilah ternyata setelah menyadari di mana tempat penyihir akan memulai misi selanjutnya, rombongan Li Bai pun dengan cepat bergerak dan mereka langsung membagi tugas di mana Li Bai dan Wan akan menuju gerbang Zuku, sementara Di Renji dan Yun Feng akan menuju Balai Guci. Yang lupa Balai Guci itu tempat perjamuan arak dan puisi di episode pertama ya guys ya. Masih ingat kan? Ketika Li Bai dan Wan memasuki jalanan kota Chang'an, kondisi kota masih teramat normal dan masyarakat juga beraktivitas seperti biasa. Namun hal itu justru membuat Li Bai curiga dan meminta Wan untuk terus berhati-hati. Sementara itu, kondisi di Balai Guci justru sangat sepi sampai tiba-tiba saja muncul teriakan seseorang yang tampak ketakutan karena dikejar oleh kabut hijau muda sebelum berubah menjadi kaca. Di Renji dan Yun Feng hanya bisa membelalakan matanya melihat pemandangan tidak lazim itu dan menjadi agak was-was setelah melihat semakin banyak pemandangan yang sama terjadi, menandakan bahwa operasi penghilangan kota Chang'an oleh komplotan penyihir juga telah dimulai. Tidak hanya di Renji, sekarang berubahnya semua makhluk hidup menjadi kaca itu juga telah disaksikan secara langsung oleh Li Bai dan membuat sang penyair tidak bisa menunggu lama untuk mengamati keadaan dengan lebih seksama. Karena itulah Li Bai segera melompat dari kudanya dan berlari di atas atap menuju Balai Guci sebagai pusat kekuatan sihir. Wan yang memperingatkan Li Bai untuk berhati-hati terhadap jebakan pun akhirnya turut mengikuti Mamas mendekati Balai Guci, dan ketika dua muda-mudi itu tiba di halaman depan Balai Guci, gedung serbaguna kota Chang'an itu telah berubah menjadi lautan kaca yang amat mencekam. Dan yang lebih membagongkan lagi, tepat ketika Li Bai dan Wan memasuki gerbang balai, mereka langsung disambut dengan pemandangan kupu-kupu kristal raksasa berwarna hijau giok mengepakkan sayap besar dengan kilau hijau kebiruan yang gemilang, juga mengudarakan aura yang begitu syarat dengan bahaya sambil terus mengirimkan kabut-kabut sihir yang akan memindahkan semua orang ke dimensi lain. Sekarang telah terjadi semakin banyak orang yang terkena efek dari ilmu sihir Jinting hingga membuat Maharani pun tidak bisa diam duduk saja di singgasananya dan mulai memikirkan apa yang harus dia lakukan untuk menghentikan bencana ini. Di sisi lain, Li Bai yang sudah melihat berubahnya orang-orang menjadi kaca langsung teringat cerita Aji tentang bencana yang sama di kota Suyu, membuat pemuda itu langsung paham jika kupu-kupu giok raksasa inilah yang telah menghilangkan kedua orang tua. Karena musuh yang telah dia cari-cari telah muncul di hadapannya, Li Bai pun tidak mau membuang-buang waktu lagi dan segera mengayunkan pedangnya untuk menghentikan pusat dari sihir Jinting. Seolah menyadari ancaman mendekat ke arahnya, kupu-kupu giok pun melepaskan lebih banyak serangan kabut-kabut sihir dan memaksa Li Bai untuk melompat ke sana kemari menghindarinya. Bahkan dengan bantuan Wan yang turut baku hantam dengan kupu-kupu giok dan didukung juga dengan keterampilan berpedangnya yang digadang-gadang sebagai ahli pedang terkuat di Chang'an, Li Bai masih dibuat kesulitan untuk mendekati kupu-kupu giok saking intensnya serangan kabut sihir yang dia terima. Dan tidak hanya Li Bai yang dibuat pusing 7 keliling menghadapi kupu-kupu giok, Di Renji dan Yun Feng yang saat ini berada di luar Balai Guci juga berusaha untuk memberikan bantuan. Namun bukannya meredakan serangan kupu-kupu giok, bantuan dari Di Renji dan Yun Feng justru membuat kupu-kupu giok raksasa itu mengamuk lebih intens meskipun pada akhirnya berhasil mengalihkan perhatian dari Li Bai. Momen itulah yang dimanfaatkan Li Bai untuk mendekati kupu-kupu giok, dan ketika sudah berada di atas sayap gioknya, dengan bantuan Wan Li Bai pun berhasil menebas dan menghancurkan jantung kristal giok yang ada di tengah-tengah sayap.
Betapa terkejutnya Li Bai karena setelah kristal giok itu hancur, tampaknya sang penari cilik Liu Ying seolah membuktikan bahwa dugaan di Renji tentang kelompok penari ilusi yang terlibat dalam sihir Jinting. Namun tampaknya Li Bai masih tidak percaya jika gadis yang menunjukkan tatapan mata polos dan penuh kesungguhan yang dia lihat beberapa hari itu berada di balik semua kekacauan ini. Apalagi setelahnya raut wajah Liu Ying benar-benar menunjukkan rasa sakit dan ketidakberdayaan, membuat Li Bai semakin yakin jika Liu Ying bukanlah dalang di balik teror sihir Jinting, melainkan dikendalikan oleh orang lain. Karena itulah Li Bai memutuskan untuk menyelamatkan Liu Ying dan mengeluarkan gadis itu dari dalam kristal apapun yang terjadi. Namun meskipun Li Bai sudah berhasil mengeluarkan Liu Ying dari dalam kristal, kondisi penari kecil itu sudah sangat lemah hingga bahkan kesulitan untuk membuka matanya. Dapat Li Bai lihat jika kondisi mata Liu Ying kembali memburuk, menandakan bahwa aktivasi sihir Jinting itu juga telah menguras energi kehidupannya. Liu Ying membuka matanya susah payah ketika menatap Li Bai dan meminta maaf karena dia sama sekali tidak memiliki niat untuk mencelakai orang lain. Liu Ying terpaksa ikut serta dalam proyek besar penyihir ini karena sekarang nyawa seluruh klannya berada di tangan orang lain yang merupakan sutradara proyek. Namun ketika Li Bai berusaha menanyakan siapakah orang lain yang dimaksud Li Ying, gadis itu sudah tidak memiliki kekuatan hidup yang tersisa sebelum kemudian menjelma menjadi ketiadaan. Li Bai hanya bisa mengepalkan tangannya penuh kemarahan, menyadari bahwa tidak hanya memindahkan semua orang ke dimensi lain tanpa persetujuan, proyek penyihir ini juga telah merebut nyawa anak-anak kecil tidak bersalah yang seharusnya masih berhak melihat dunia lebih lama. Karena itulah Li Bai tidak mau menahan diri lagi dan berjanji akan memaksa siapapun yang berada di balik bencana besar ini untuk membayar harga yang setimpal. Li Bai mulai mengingat-ingat puisi apa saja yang pernah dia buat dan orang yang mungkin pernah melihat puisi-puisi di masa lalu. Ketika itulah dia mengingat perkataan Ling Huan tentang menulis puisi waktu kecil yang membuat Li Bai jadi semakin yakin bahwa Menteri Perekonomian Kota Chang'an itulah dalang dibalik naiknya pajak-pajak. Li Bai menatap menara tertinggi kota yang kita sebut aja Monas Chang'an dengan tajam karena dia yakin jika Ling Huan selaku dalang proyek penyihir berada di sana. Li Bai juga melihat masih ada beberapa kupu-kupu giok yang mengelilingi Monas, menandakan bahwa Ling Huan telah siap untuk mengambil nyawa anak-anak lain demi keberhasilan proyeknya. Nah, ketika Li Bai melesat menuju Monas inilah Ling Huan telah berdiri di puncak formasi kupu-kupu giok dengan wajah gilanya mulai menyandung puisi-puisi Li Bai sebelum kemudian mengangkat liontin giok di lehernya dan menciptakan ledakan kekuatan sihir besar dari sana. Ketika itulah sebuah pilar cahaya giok menembus langit kota Chang'an yang juga mengartikan bahwa pemindahan orang-orang ke dimensi sihir akan segera dimulai. Sementara kondisi di kota semakin dan semakin kacau karena aktivasi formasi sihir Jinting, Wan selaku dayang istana tidak bisa bertindak sendirian dan berniat kembali ke istana Taiji untuk meminta arah-arahan dari Maharani. Sementara itu tampaknya Li Bai tidak berniat untuk ikut kembali ke istana Taiji karena dia sudah memantapkan tekad untuk mengonfrontasi Ling Huan secara langsung dan mengabulkan permintaan puisi sang Menteri Perekonomian dalam bentuk sebuah puisi nyanyian peperangan. Ketika Li Bai tiba di hadapannya, Ling Huan langsung menyambutnya dengan penuh sukacita dan meminta Li Bai untuk melihat dengan seksama pemandangan indah yang ada di sekitar mereka. Ling Huan hendak berkata bahwa setelah dia memindahkan kota Chang'an, maka dunia impian yang ada di dalam puisi Li Bai akan terwujud sepenuhnya. Namun belum sampai dia selesai menjelaskan, Li Bai sudah menghunuskan pedangnya dengan penuh kemarahan membuat Ling Huan jelas bingung kenapa Li Bai tampak tidak senang dengan dunia indah yang dia ciptakan.
Li Bai semakin tidak habis pikir kenapa Ling Huan bisa-bisanya bertanya kenapa dia tidak senang dengan rencana barbar ini setelah si Menko perekonomian dengan mudahnya mencelakai orang-orang tidak bersalah termasuk anak-anak. Ling Huan tanpa banyak cincong malah mengatakan jika dunia penuh dengan hal-hal kotor dan hanya dengan menghilangkan hal-hal kotor itu maka dia bisa menciptakan dunia yang paling indah. Li Bai masih terus mengayunkan pedangnya dengan marah ke arah Ling Huan, tapi si anjing yang satu ini benar-benar tidak merasa bersalah sama sekali, justru semakin menunjukkan kegila-gilaannya yang luar biasa, yang di luar nurul dan tidak masuk akal. Li Bai semakin terherman-herman saat Ling Huan dengan wajah penuh obsesi memuji bakatnya yang luar biasa dan berjanji akan mengembangkan bakat itu sampai ke puncak meskipun artinya dia harus menghilangkan banyak nyawa orang yang telah tidak bersalah. Hal itu juga yang membuat Ling Huan bingung kenapa Li Bai begitu marah kepadanya padahal dia memindahkan semua tempat di puisi Jing Lian ke dimensi sihir untuk memberikan hadiah terbesar bagi Li Bai yang telah menciptakan begitu banyak keajaiban di dunia. Melihat Ling Huan terus ngerecokin banyak hal yang tidak masuk akal, Li Bai pun akhirnya muak dengan omong kosong itu dan segera menghancurkan perisai giok yang menyelimuti pemuda itu untuk menancapkan pedangnya di tubuh Ling Huan. Ling Huan hanya bisa terkekeh kecil menyadari jika Li Bai ternyata benar-benar tidak menyukai hadiah besarnya meskipun dia telah berusaha setengah hidup untuk menciptakan hadiah besar ini. Nah, berhubung Li Bai bersikeras untuk memaksanya mengembalikan dunia seperti semula, Ling Huan pun akhirnya memutuskan untuk memaksa Li Bai menyaksikan dunia indah yang dia ciptakan lebih dulu. Ya, Ling Huan akhirnya mengubah Li Bai menjadi kaca dan turut memindahkannya ke dunia sihir karena Ling Huan yakin sebagai seorang penyair yang telah menciptakan karya-karya sempurna, Li Bai pasti bisa memahami dunia indah macam apa yang telah dia ciptakan di dalam dimensi-dimensi sihir. Li Bai membuka matanya untuk menyadari bahwa dia sudah berpindah dari dunia nyata ke dunia sihir Ling Huan, di mana dimensi sihir itu dipenuhi dengan kekuatan sihir padat dengan aura kelabu padat aneh yang sukar dijelaskan. Li Bai juga sadar jika dia berada di tengah batu-batuan terapung, di mana batuan terapung itu dia yakini sebagai tempat-tempat di benua raja yang telah dipindahkan oleh Ling Huan ke dimensi sihir. Karena itulah Li Bai segera mencari keberadaan kota Suyu karena dia benar-benar ingin memastikan bahwa kedua orang tuanya masih hidup dan berada dalam keadaan baik-baik saja. Li Bai terus mencari keberadaan kota Suyu dengan penuh rasa menggebu-gebu dalam hatinya, mengedarkan matanya ke segala arah untuk mencari di mana kota masa kecilnya itu berada, seolah Li Bai sudah berada di ambang batasnya dalam menahan penyesalan dan rasa rindu yang membuncah di hatinya. Namun Li Bai juga tidak bisa menentukan arah kemana dia akan jatuh, dan ketika tersadar, Li Bai sudah berada di sebuah tempat yang tidak begitu akrab baginya, di mana orang-orang berbondong-bondong memasuki sebuah bangunan, tidak kecuali juga sosok Ling Huan yang muncul di hadapannya dengan wajah gelap dan penuh kegilaan. Waduh, gila emang ngadi-ngadi nih kayaknya si Ling Huan teh. Kemungkinan besar Ling Huan ini udah kenal dari zaman bocah sama Li Bai ya guys ya. Ling Huan ngefans banget sama puisi-puisi Li Bai sampai akhirnya terobsesi untuk nyiptain dunia ilusi yang sesuai dengan puisi-puisi itu. Adalah emang agak lain si anjing yang satu ini. Oke, sekarang kita balik lagi ya. Situasi Li Bai yang dibuat bingung dengan kemunculan Ling Huan sebelum dunia di sekitarnya kembali berfluktuasi dan berubah menjadi ketiadaan. Li Bai ditarik ke tempat lain dalam dunia sihir sekali lagi dan melihat sosok Ling Huan dalam bentuk raksasa, seolah memang menteri perekonomian kota Chang'an itulah yang menjadi dewa di dunia sihir ini.
Tidak mau mendengar lebih banyak omong kosong Ling Huan, Li Bai pun langsung to the point menanyakan di mana kota Suyu yang sudah dipindahkan ke dunia sihir. Namun tanpa mempedulikan pertanyaan Li Bai sama sekali, Ling Huan malah keasikan flexing alam ilusi yang dia buat, memuji-muji keindahan dan menanyakan sekali lagi bagaimana pendapat Li Bai tentang alam ilusi ini setelah melihatnya secara langsung. Li Bai hanya bergedik ngeri berpikir kalau si kopet satu ini emang mentalnya udah agak kena sebelum menyatakan dengan tegas jika bukan kekagumanlah yang Li Bai rasakan, melainkan rasa jijik dan harapan bisa memusnahkan dunia ini dengan pedangnya. Sementara Li Bai sudah konfrontasi langsung dengan Ling Huan di dunia sihir, Wan telah tiba di istana Taiji dan melaporkan jika Li Bai telah dipindahkan ke alam ilusi oleh Ling Huan. Maharani selaku orang yang merekrut Ling Huan selaku Menteri Perekonomian jelas saja merasa kecolongan karena belum sempat reshuffle kabinet udah pindah alam aja itu pejabat satu. Namun saat ini mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa karena menurut Maharani dunia ilusi yang diciptakan Ling Huan hanya bisa dihancurkan dari dalam dan turut mengartikan bahwa mereka hanya bisa mengandalkan Li Bai untuk menyelesaikan kekacauan besar ini. Namun bukannya diam saja, Maharani juga akan melakukan apapun yang dia bisa di dunia nyata di mana pemimpin kota Chang'an itu berencana untuk mengaktifkan segel kota. Wan memahami apa yang dirancanakan oleh Maharani dan memohon Ratu Istana Taiji itu untuk mempertimbangkan kembali rencananya. Namun sepertinya Maharani telah membuat keputusan bulat dan justru memerintahkan Wan untuk meminta Direnji membawa seluruh warga kota yang tersisa sebelum segel benar-benar aktif sepenuhnya. Wan tidak kuasa lagi menentang perintah Maharani dan hanya bisa mengangguk patuh meskipun dia tahu bahwa dengan melaksanakan rencana ini artinya Maharani juga sudah siap mati bersama dengan kota Chang'an. Dengan demikian penyegelan kota Chang'an untuk mencegah penyebaran alam ilusi pun tidak terhindarkan lagi. Segera saja ratusan tembok khusus yang mengelilingi kota Chang'an mulai muncul dari dalam tanah menyebarkan cahaya emas yang menandakan proses penyegelan kota telah dimulai. Direnji yang entah gimana ceritanya sudah mendapatkan kabar tentang penyegelan juga langsung melaksanakan tugasnya, yaitu memastikan seluruh warga kota yang masih selamat keluar dari batas kota agar tidak ikut tersegel. Sementara Direnji berusaha keras untuk mengeluarkan seluruh warga kota, Maharani mengungkapkan bahwa penyegelan hanya bisa berlangsung selama 2 jam dan apabila selama waktu itu Li Bai belum berhasil menghancurkan alam ilusi, maka dia akan meledakkan formasi untuk membuat alam ilusi musnah bersama kota Chang'an. Wan hanya bisa menunduk kepalanya dalam-dalam karena bagaimanapun rencana Maharani untuk memusnahkan Chang'an bersama dengan alam ilusi adalah solusi terbaik apabila memang bencana besar ini tidak bisa dihentikan sama sekali. Oke, sekarang kita balik lagi ke alam ilusi di mana Li Bai benar-benar tidak berdaya ketika melawan Ling Huan di alam ilusi ciptaannya. Ling Huan masih terus berusaha mempersuasi Li Bai untuk mendukung alam ilusi ini dengan mengingatkan bahwa alam ilusi menjanjikan keabadian ketika orang-orang yang Li Bai sayang pada akhirnya akan menua dan mati di dunia nyata. Namun sekali lagi Li Bai tidak mau terjerumus dalam janji-janji kampanye Ling Huan karena apalah gunanya keabadian kalau seseorang harus hidup di bawah pengaruh orang lain. Ling Huan tampak kecewa karena Li Bai tidak bisa meninggalkan keduniawian, padahal kebijaksanaan itulah yang bisa membuat Li Bai memahami sesuatu yang disebut keindahan. Apapun yang keluar dari mulut Ling Huan saat ini tidak lebih dari sebuah omong kosong di telinga Li Bai. Karena itulah si pemuda kota Chang'an masih tidak menyerah dan terus berusaha memberikan perlawanan. Sayangnya kekuatan Ling Huan memang terlalu OP di dunia ini hingga bahkan dengan keterampilan berpedangnya yang luar biasa, Li Bai masih tidak mampu menyentuh seujung jari Ling Huan sama sekali dan Menteri Perekonomian kota Chang'an itu terus berusaha menjerumuskannya pada keindahan semu yang dia ciptakan.
Li Bai saat ini telah kehilangan kesabaran akan semua celotehan Ling Huan yang berada di luar ekspedisi BMKG, bertanya-tanya bagaimana pemuda itu bisa menganggap nyawa manusia lain sebagai pemandangan indah. Mendengar ini Ling Huan jadi sadar jika Li Bai membenci dirinya hanya karena menghilangkan nyawa beberapa orang yang tidak berharga. Nah, berhubung Li Bai masih terus berkeras kepala dengan menentang mega plan yang sudah susah payah dia ciptakan, maka Ling Huan pun tidak akan memohon Li Bai agar mengerti lagi, melainkan memaksa pemuda itu untuk turut menjadi salah satu objek keindahan yang dia kumpulkan di dunia ilusi. Sementara itu di luar alam ilusi, penyegelan yang dilakukan oleh Maharani telah mencapai puncaknya sehingga kabut-kabut sihir yang dihasilkan oleh Ling Huan tidak bisa lagi menyentuh dunia luar dalam kurun waktu tertentu. Harus diakui bahwa rencana Maharani memang cukup hebat hingga membuat Ling Huan terkesan dan berniat menjadikan Ratu Kota Chang'an itu salah satu koleksi indahnya. Sayang mega plan alam ilusi ini juga tidak bisa berjalan selancar yang Ling Huan inginkan karena piringan bulan yang menampung alam ilusi mulai overload dan Ling Huan terpaksa menghilangkan beberapa nyawa lagi untuk menjaga keseimbangan alam ilusi. Oke, sekarang kita balik lagi ke Li Bai yang sudah dilemparkan ke kota Suyu sehingga berhasil melihat kedua orang tua yang begitu dia rindukan. Ketika itu tampaklah Bambang dan Markona yang berada di kamar Li Bai sambil mengobrolkan putra mereka yang Noib 3 tahun kagak pulang-pulang. Bambang menyarankan agar Markona meminta Li Bai untuk pulang jika istrinya itu memang tidak bisa lagi menahan desakan kerinduan pada putra mereka. Markona hanya bisa tersenyum kecil penuh ketidakberdayaan, membuat Li Bai hampir tidak bisa menahan diri untuk memeluk ibunya meskipun pada akhirnya hanya menyentuh ketiadaan. Nah, iya, jadi yang punya kehendak bebas di alam ilusi ini emang cuman Ling Huan dan Li Bai aja ya guys ya. Sementara yang lain itu cuman kayak semacam boneka atau tokoh fiksi di dunia ilusi. Makanya meskipun Li Bai bisa lihat orang tuanya, tapi orang tua Li Bai enggak bisa ngelihat balik. Oke, balik lagi ke Bambang yang menyarankan Markona untuk minta Li Bai pulang yang hanya dibalas dengan senyuman lembut oleh istrinya. Markona tahu jika sejak kecil Li Bai memiliki ambisi tinggi dan bakat besar yang sudah seharusnya tidak mereka tahan-tahan. Apalagi dari apa yang dia dengar, Li Bai sudah viral dan sangat terkenal di kota Chang'an persis seperti apa yang pemuda itu inginkan sejak kecil. Li Bai terus meraung menyatakan bahwa dia tidak ingin apa-apa lagi di dunia ini kecuali kedua orang tuanya kembali dan mereka bisa bersama seperti dahulu di kota Suyu. Namun nasi sudah menjadi bubur dan penyesalan tinggallah penyesalan. Sekarang Li Bai tidak bisa melakukan apa-apa karena kedua orang tuanya telah diubah menjadi ilusi oleh Ling Huan. Perasaannya semakin kacau balau setelah mengetahui perhatian besar seperti puisi yang selalu disimpan oleh kedua orang tuanya, membuatnya paham jika bahkan ayahnya pun sama sekali tidak pernah menentang keinginan Li Bai untuk menjadi penyair kondang. Li Bai mengingat betapa keras pemberontakannya ketika dilarang pergi dari kota Suyu, padahal kedua orang tuanya hanya tidak mau Li Bai pergi jauh meninggalkan mereka. Sekarang Li Bai juga sadar bahwa reputasi dan kejayaan yang terus dia idam-idamkan sejak dulu bukanlah sesuatu yang berharga lagi, karena kejayaan terbesar yang dimiliki seorang anak adalah ketika mereka bisa membuat orang tuanya bahagia, bahkan jika kebahagiaan itu sesederhana melihat anak yang begitu dicintai selalu berada di sisi mereka. Di sini Li Bai tahu bahwa betapapun dia mendambakan masa depan yang cerah, tidak seharusnya dia meninggalkan orang-orang yang telah berbagi masa lalu dengannya.
Sekarang Li Bai merasa sudut hatinya mengalami kekosongan yang begitu pahit dan ketidakmampuan untuk melakukan apapun dalam mengisinya membuat Li Bai semakin merasa tidak berdaya. Bagian-bagian tubuhnya mulai berubah menjadi ketiadaan dan Li Bai tahu jika seluruh tubuhnya telah menghilang, dia juga akan bergabung menjadi tokoh fiksi dalam ilusi ciptaan Ling Huan. Ketika itulah Li Bai melihat selembar puisi lama yang dia tulis, di mana lembaran puisi itu sekali lagi menarik ingatan Li Bai kembali ke momen pertama yang membuat Li Bai terdorong untuk mulai menuangkan kata-kata dalam sebuah syair indah. Ingatan itu seolah menjadi titik balik bagi Li Bai sehingga dia ingat niatan pujangganya yang telah lama dilupakan. Ingatan itu akhirnya membuat jiwa Li Bai kembali lengkap dan dapat mengembalikannya posisinya sebagai eksistensi puncak di alam ilusi. Karena alam ilusi ini adalah sesuatu yang diciptakan dari puisi-puisinya, maka Li Bai dengan wujud sempurnanya juga dapat mengubah alur cerita di dunia ini seperti yang dia inginkan. Dengan kemampuan inilah Li Bai bertekad untuk menghancurkan alam ilusi, meskipun itu artinya Li Bai harus menghancurkan syair-syair puisinya sendiri. Semuanya bukanlah hal besar lagi bagi Li Bai karena menurutnya tidak ada yang lebih indah daripada dunia nyata yang penuh dengan kejutan. Sementara itu di dunia nyata, 2 jam telah berlalu dan kekuatan segel kota Chang'an secara perlahan mulai menghilang. Maharani telah terjatuh di atas lututnya sendiri karena kehabisan kekuatan membuat Wan Er hanya bisa menopang tubuh ratunya dengan penuh keputusasaan. Ya, 2 manusia yang tersisa di kota Chang'an ini hanya bisa menghela napas putus asa karena dengan selesainya jangka waktu penyegelan lebih dulu dibanding alam ilusi. Hal ini juga turut mengartikan bahwa Maharani harus benar-benar melakukan rencana terakhirnya, yaitu meledakkan segel kota Chang'an bersama dengan alam ilusi. Nah, ketika Maharani udah melo berterima kasih kepada Wan Er yang juga menemaninya menjemput kematian dan bersiap meledakkan segel kota itulah tiba-tiba tiba-tiba saja terdengar senandung suara Li Bai yang mengucapkan satu demi satu syair yang baru dia tuliskan sebelum menjebol pembatas dimensi dan akhirnya kembali ke dimensi asal alam ilusi untuk berjibaku sekali lagi menuntaskan kekacauan yang diciptakan oleh Ling Huan. Ling Huan jelas tidak terima dunia maha indah yang sudah dia ciptakan susah payah hendak dihancurkan oleh orang yang menjadi inspirasinya. Namun bagi Li Bai, Ling Huan memang tidak pantas memahami sesuatu yang disebut keindahan ketika pemuda itu telah membuang rasa kemanusiaannya dan meremehkan hidup dan mati seseorang. Li Bai mengingatkan jika bukan dialah yang keras kepala, melainkan Ling Huan yang membuang kemanusiaannya dan memaksa agar dunia berubah menjadi seindah puisi. Li Bai ingin Ling Huan ingat bahwa tanpa kemanusiaan dan perasaan manusia, tidak akan ada pemandangan indah seperti yang dia gambarkan dalam syair puisi. Karena itulah dengan penuh keyakinan, Li Bai menghunuskan pedang kuningnya lurus-lurus ke arah Ling Huan, menutup angan-angan kejayaan semu yang dia dambakan di masa lalu dan bertekad untuk menikmati kejayaan yang dia miliki saat ini dengan penuh rasa syukur. Di akhir pertempuran besar ini, Li Bai pun menyelesaikan bait puisi terbarunya yang disebut sebagai Pedang Sungai Kuning, di mana bait ini juga turut menghancurkan seluruh puisi lama yang telah Li Bai bikin. Ling Huan menatap penuh kebahagiaan melihat Li Bai menyelesaikan satu bait puisi yang telah dia nanti-nantikan, meskipun selesainya bait puisi ini juga menandakan akhir dari hidupnya sendiri. Dan benar saja, meskipun Ling Huan adalah salah satu keberadaan yang begitu menghargai karyanya, Li Bai tidak bisa membiarkan pemuda itu hidup karena hanya dengan kematiannya Li Bai bisa mengembalikan dunia seperti sedia kala, dan dengan demikianlah bencana besar akan menghalanginya. Dunia raja pun ditutup dengan kematian Ling Huan sang pengagum setia.
Dengan meninggoynya Ling Huan sebagai pencipta alam ilusi, kota-kota dan tempat-tempat yang telah dipindahkan ke alam ilusi pun mulai kembali ke dunia nyata. Kota Chang'an yang sebelumnya telah menjadi lautan kaca mulai menampakkan semburat kehidupan, membuat Di Renji, Li Yunfeng, Wan dan bahkan Maharani hanya bisa tersenyum senang memahami jika Li Bai telah menyelesaikan tugasnya. Dunia berangsur-angsur telah kembali beraktivitas seperti biasa, kota-kota yang mati telah hidup kembali dan hiruk-pikuk keramaian mulai mewarnai kehidupan kota Chang'an yang masih dianggap sebagai kota termasyhur di benua raja. Sementara Chang'an telah menemukan ketenarannya lagi, Li Bai memilih untuk kembali ke kota Suyu, mendekati kedua orang tuanya yang telah berbagi masa lalu dengannya dan menjalani kehidupan sederhana yang penuh dengan kejayaan. 这么贵重，可得赋诗一首。Edian, ternyata makna di balik Donghua ini tuh dalam banget loh guys. Donghua ini tuh memang sengaja didedikasikan untuk semua perantau di luar sana, juga keluarga-keluarga di kampung yang selalu berharap untuk bertemu. Dari lebih ini kita bisa belajar sebesar apapun ambisi dan masa depan cerah yang kita harapkan, sekeras apapun kehidupan sampai memaksa kita banting tulang mencari makan, jangan lupa keluarga. Jangan pernah lupa orang-orang terdekat yang selalu menunggu kita pulang, terutama kedua orang tua kita. Manfaatkan waktu sebaik mungkin ketika mereka masih ada, karena bahkan jika kita meraung dan mendamba dengan penuh penyesalan, semua yang hilang tidak akan pernah kembali. Jadi buat perantau, para anak yang sedang berjuang untuk berdikari, pulanglah nak ke rumah selama masih ada orang yang menyambut kalian untuk pulang.